Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawaidah. Dan pada video kali ini saya akan membahas perusahaan yang sebentar lagi akan IPO. Dan berdasarkan keterangan di prospektusnya, perusahaan ini akan masuk ke dalam papan akselerasi. Oke, perusahaan yang saya maksud di sini adalah PT Men Teknologi Indonesia Tbk, yang nantinya akan listing dengan kode ticker MEN. Langsung saja kita ulik profil singkat dari perseroan. Nah, PT Men Teknologi Indonesia ini didirikan pada tanggal 23 Juni 2014. Dan berdasarkan dari nama perseroan, kita sudah mengetahui bahwa PT ini bergerak di sektor teknologi. Detailnya bergerak di bidang teknologi digital, penyedia solusi sistem informasi berbasis IoT. Lalu untuk kantor pusatnya sendiri berada di Jalan Profesor Dr. Satrio, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, pada kesempatan IPO kali ini, perusahaan berencana akan menjual sahamnya ke publik sebanyak 430.200.000 lembar saham, atau setara dengan 30% dari total saham yang akan dicatatkan. Dengan rentang harga penawaran antara Rp75 sampai dengan Rp85 per lembarnya. Sehingga nantinya dana yang dapat dihimpun perseroan yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp34,4 miliar. Sebagai pemanis, perseroan juga berencana akan membagikan waran secara gratis kepada pemegang saham baru dengan rasio 3:2. Lalu, yang akan bertindak sebagai underwriter-nya pada IPO kali ini adalah PT Indo Capital Sekuritas. Dan berdasarkan data track record yang saya punya, Sekuritas Indo Capital ini kurang menarik ya tampaknya. Terlebih lagi jika bertindak sebagai solo underwriter dan saham yang dikawalnya itu masuk ke dalam papan akselerasi. Akan tetapi, hal ini hanya berupa data masa lalu dan seperti yang kita tahu bahwa market itu berubah setiap harinya. Jadi yang dapat kita lakukan yaitu hanya memprediksi dan kemudian beradaptasi. Oke, kita lanjut ke rencana alokasi dana IPO-nya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa mayoritas dana IPO-nya nanti akan digunakan untuk keperluan belanja modal dan modal kerja perseroan itu sendiri. Hanya sekitar 1,6 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran hutang dan 2 miliar yang akan digunakan untuk menyewa bangunan. Nah, untuk kedua poin ini, mungkin agak kurang disukai beberapa investor. Karena, kalau digunakan untuk pembayaran hutang, artinya dana tersebut menjadi tidak berkembang. Sedangkan, jika digunakan untuk menyewa bangunan, maka hal tersebut tidak berubah menjadi aset perseroan. Dan, sewa-menyewa cenderung memiliki umur yang singkat jika dibandingkan dengan modal kerja dan belanja modal. Lanjut, kita ke posisi keuangan dari perseroan. Nah, kalau kita lihat di sini, tampaknya kondisi keuangan perseroan ini sangat sehat. Mulai dari aset yang terus bertumbuh, dan juga rasio hutang yang terjaga. Tetapi, yang saya salut di sini, yaitu mengenai dana yang dihimpun pada IPO perseroan, jika dibandingkan dengan aset perseroan yang dimiliki. Di mana, hanya dengan menjual 30% saham dari perseroan, itu sudah mampu untuk menghimpun dana hampir 3 kali lipat dari total aset perseroan. Artinya, pemilik saham mayoritas sudah dipastikan cuan berkali-kali lipat pada IPO kali ini. Tidak mengherankan kalau banyak orang yang mengatakan kalau bisnis saham ini lebih menguntungkan daripada bisnis aslinya. Kemudian, jika kita lihat total liabilitas yang dimiliki perseroan pada akhir tahun 2022, yaitu kurang lebih sebanyak 1,6 miliar. Dan jika kita bandingkan dengan penggunaan dana IPO-nya yang digunakan untuk keperluan pembayaran hutang sebanyak 1,6 miliar juga, artinya jika hutang perseroan tidak meningkat dalam 3 bulan terakhir, maka bisa dipastikan bahwa nantinya liabilitas perseroan ini sangat sedikit. Hal ini juga merupakan sentimen positif bagi perseroan. Lanjut lagi ke kinerja perseroan. Nah, kalau dilihat dari segi pendapatan dan juga laba bersihnya, bisa dikatakan bahwa perusahaan ini memang bertumbuh. Akan tetapi,
Jika kalian berminat untuk berinvestasi di sini, menurut saya bukanlah pilihan yang bijak, dikarenakan masih banyak perusahaan yang tingkat pertumbuhannya jauh di atas ini. Lalu, bagaimana dengan valuasinya sendiri? Nah, setelah saya hitung, ternyata valuasi dari perseroan ini bisa dikatakan sangat mahal. Bahkan untuk harga saham yang kategorinya berada di bawah Rp100 per lembar. Dan kemungkinan jika perseroan tidak ingin terlihat mahal, maka ada dua pilihan yang harus dilakukan ke depannya, yaitu antara meningkatkan laba perseroan atau harga sahamnya yang bakal menurun. Dan bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, saham ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi, di mana akhir-akhir ini saham IPO akselerasi itu kurang diminati oleh para IPO hunter, dikarenakan sahamnya mayoritas sudah terdistribusi ke retail, sehingga tidak ada kepentingan lagi untuk menggoreng sahamnya. Lalu yang kedua, hanya dengan menjual 30% saham ke publik, perseroan sudah berhasil menghimpun dana hampir dari 3 kali lipat total aset yang dimiliki perseroan di tahun 2022. Sungguh keuntungan yang bisa dibilang fantastis. Kemudian yang ketiga, walaupun dengan adanya waran yang diberikan oleh perseroan, menurut saya potensi keuntungannya masih belum menarik jika dibandingkan dengan resikonya. Terlebih lagi jika kita melihat track record underwriternya. Dan kesimpulan yang terakhir, walaupun harga penawarannya terlihat murah, yaitu di bawah Rp100 per lembar, akan tetapi kalau dihitung secara valuasinya, harga ini masih cukup mahal. Artinya, harganya bisa turun lagi untuk menyesuaikan valuasinya. Menurut saya pribadi, IPO ini lebih cocok untuk ditradingkan saja, ketimbang untuk swing ataupun investasi. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tetap ingat kalau ini hanya berupa opini saya saja, bukan suatu ajakan untuk membeli atau tidak membeli sahamnya. Tetap lakukan analisa mandiri sebelum memutuskan untuk bertransaksi saham di pasar modal. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.